Damai yang padaku. Baik, pertama. Damai yang padaku bukan dari dunia, pun tak dapat diambilnya. Meskipun hidupku diliputi susah, damai Tuhan beserta. Damai yang diberikan selalu serta, damai yang membawa bahagia kesertaanku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Baik, kedua. Dunia berbenah memuliakan Raja, waktu ku terima damainya. Hilang lenyap, banyak pun mereka. Tuhan Yesus kau sangat indah. Damai yang demikian selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan besertaku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Baik, ketiga. Harta yang terbesar sudah ku miliki, yaitu damai sentosa. Amin. Yesus datang kelak, berkatnya ternepi, rumah di dalam surga. Damai yang diberikan selalu serta, damai yang membawa bahagia. Tuhan serta aku sepanjang hidupku. Hanya Tuhan Yesus harapanku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam Maranatha. Salam Maranatha selalu harus disampaikan karena Tuhan yang menyuruh, bukan siapapun. Seorang hamba harus menyampaikan itu salam setiap saat bertemu dengan siapapun. Artinya Tuhan, untuk mengingatkan Tuhan akan datang kembali. Nah, itu harus diingatkan bahwa kita harus serius memahami hal ini. Baik Bapak Saudara sekalian, saya berharap kita semua, seberapapun yang ada di sini, dengan sukacita bernyanyi. Tadi kita menyanyikan tentang Maha Besar Tuhan Pencipta, Dia akan datang kembali.
Dia akan datang kembali. Di lagu itu dinyatakan betapa sukacitanya hatiku. Itu menunjukkan kita siap kapanpun Tuhan datang. Hati kita sejak mulai kapan kita kenal Tuhan dengan benar, hati kita penuh sukacita untuk menyambut kedatangannya. Amin. Kita akan membacakan firman seperti yang tadi dibacakan oleh pemimpin pujian, terambil dari 1 Tesalonika 4, tapi ayat yang ke-16 saja. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai dengan 18. Saya mengajak saudara-saudara sama bangkit berdiri dan kita akan membacakan bersama-sama 1 Tesalonika 4 16 sampai dengan 18. Saya 16, saudara-saudara sekalian 17, dan kita bersama-sama 18. Saya akan mulai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan malaikat dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Sama-sama 3. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Silakan duduk, kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan bagi kami sekalian, bahwa Engkau akan datang dan harus dikumandangkan setiap kali dalam pertemuan kapanpun kita berada, karena Engkau datang tanpa pemberitahuan, sehingga kami harus siap sedia. Engkau telah menyatakan itu pun ketika sebelum Engkau naik, berjaga-jagalah. Itulah sebabnya kami setiap saat, kami tidak boleh lengah, karena ketika Engkau datang kami ada di tempat, bukan di tempat yang sepantasnya Tuhan taruh, di tempat di mana kami berkumpul. Maka saya tidak bisa membayangkan bahwa kami siapapun akan tertinggal. Tolong kami Bapak, berkati jemaat ini, berkati setiap individu. Kami ada di sini datang untuk mendengarkan dan untuk memperoleh kekuatan melalui firman-Mu itu adalah pelita bagi kami dan penuntun dalam hidup kami, sehingga apapun yang menimpa kami tetap bersandar, percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami semua. Terima kasih Bapak. Mereka yang belum datang atau yang malas atau apapun sakit, berikan iman agar supaya mereka memperoleh kesembuhan. Yang bagi malas, Tuhan berikan mereka peringatan bahwa ketika Engkau datang, tidak ada istilah malas tinggal di rumah atau dimanapun. Engkau akan datang, dan siapapun yang tidak ikut apa yang Tuhan sampaikan, nyatakan melalui firman yang hidup ini, pasti akan tertinggal. Tolong kami semua ya Tuhan, ingatkan kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayat ini memberikan bukti kepada kita semua. Dikatakan mulai dari yang ke-16, tanda akan diberi, penghulu malaikat berseru. Kalau di dalam King James, Tuhan sendiri berseru. Tuhan with shout, dengan seruan. Jadi kalau dia berseru, berarti seruannya keras. Sama halnya dengan kalau diambil contoh waktu Lazarus mati dan sudah dikuburkan oleh adik-adiknya, sehingga Tuhan datang terlambat. Padahal Tuhan tidak datang terlambat. Dia tahu kapan dia harus datang untuk memuliakan Bapa di surga. Dan ketika sampai di kuburan, Tuhan berkata, apa yang Tuhan bilang? With a shout, dengan seruan, Lazarus. Jadi bukan Lazarus, nah begitu. Sama dengan hal ini. Ketika dia datang, dia akan berseru dengan seruan besar kepada siapa? Kepada semua orang-orang yang mati pada waktu dia belum datang. With a shout, berseru keras, orang-orang yang bangkit, dan kita yang masih hidup akan bersama-sama
diubah dengan tubuh kemuliaan, bukan tubuh sekarang ini yang penuh dengan kerapuhan. Tubuh kemuliaan sama dengan tubuh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita pahami, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan tema apakah, ya, ini sangat penting, ya. Seberapapun kita mendengar, saya harus menyampaikan itu ketika saya masih sehat, ketika saya masih hidup, karena itu kewajiban budak. Seorang yang menyerahkan hidup pada Tuhan itu budak, hamba, ya, budak Yesus, hamba Yesus. Jadi dia harus ikut tuannya, my Lord itu tuannya, harus ikut apa Tuhan bilang. Jadi kalau kita berbicara di sini dan kalau kata-katanya saya sudah tidak sesuai dengan yang dikatakan Alkitab, saudara wajib menegur saya. Saudara harus menegur. Atau moralnya sudah tidak sesuai dengan Alkitab, saya harus turun. Jangan ragu-ragu. Saya baca di YouTube, ada satu gereja di daerah Sumatera, gereja besar. Dia katakan pendetanya sedang berkhotbah, jemaatnya keluar, meninggalkan. Ternyata ada masalah, pendetanya suka, tidak benar moralnya. Saudara pun demikian. Kalau merasa sudah tidak layak di sini, silakan tegur. Dua hal, moral sama doktrin. Kalau itu sudah tidak sesuai, jangankan saudara, saya akan turun dari tempat ini. Karena saya takut, seperti Paulus bilang, terkutuklah saya akan terkutuk karena saya menyampaikan tidak benar. Itu penting, jangan diam. Tolong dikatakan kalau apa yang saya sampaikan tidak lagi sesuai dengan yang Tuhan suruh. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan berjanji kepada murid-muridnya dan kepada kita semua yang telah menjadi murid, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Jadi setiap kali ada murid diajarkan terus menerus, dan mereka harus dikasih tahu, mereka akan melakukan pemuritan, ajaran setiap waktu, bukan hanya hari Minggu di tempat sini, harus setiap saat ada pertemuan jemaat, PA, jam doa, dan kalau bisa PA untuk hal-hal yang lain. Ya, dikatakan Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu itu, apabila ini jam berapa? Setengah 10. Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempat supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Ini kan luar biasa. Tuhan janji, dia janji dikatakan kepada orang-orang yang percaya kepada orang OTP. Saya pakai OP dan orang OTP tidak berlaku ini, saudara-saudara. Kalau di sini masih ada yang tidak percaya, tidak berlaku ayat ini. Saudara tertinggal. Sekarang kita membawa, saya ingin simple seperti Evangelis Amos. Evangelis Amos mengatakan, saya mau bicara simple. Saya mau bicara tidak neko-neko. Saya setuju dengan Evangelis Amos. Tidak berputar-putar, langsung kepada permasalahan. Sehingga kalau bisa lebih kurang dari 30 menit saya sudah selesai. Pikirkan pasal-pasal firman Tuhan ini. Mungkin saudara akan ada berapa pasal firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Karena ini berbicara tentang kita akan diangkat. Nah, kalau kita tidak paham, kita akan tertinggal. Matius 24 ayat 42, Matius 24:42. Matius 24:42. Jadi kalau saya bilang 24:42 berarti ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Pada jam berapa dia akan muncul. Ini Tuhan, bukan saya. Tuhan yang bilang di Matius 24. Berikutnya dia bilang di ayat 44, sebab itu hendaklah kamu sekalian, kita semua harus juga siap sedia, karena anak manusia itu waktu itu dia dikatakan sebagai anak manusia, datang pada saat yang tidak saya duga. Dia akan datang tanpa saya duga, tanpa saya
tahu jam berapa. Itulah sebabnya kita harus setiap saat berjaga-jaga. Yang berikutnya, ini penting. Kita harus mengecek apakah saya siap untuk terangkat, apakah saya siap ya untuk hari pengangkatan. Nanti kita akan bicarakan kapan itu hari pengangkatan. Berikutnya 1 Petrus 1 ayat 15. Saudara, ada Alkitab, ada senjata. Alkitab itu senjata. Tanpa Alkitab kita loyo, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan dunia yang penuh dengan pergolakan yang sudah sangat meningkat ini. Ya. 1 Petrus 1:15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ya. Saya harus menjadi kudus di dalam seluruh hidupnya, the whole life, the seluruh. Jadi bukan kudus hanya pada waktu kita kumpul di sini. Itu menyangkut present tense. Kalimat hari ini, artinya kalau kalimat hari ini, setiap hari kita harus tetap memelihara kekudusan, konsisten. Tidak ada yang kita kan orang berdosa. No. Tuhan tahu kita orang berdosa, tapi Dia menuntut hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Yesus yang kudus. Yang apa Dia bilang situ? Yang telah memanggil kamu, Dia yang memanggil kita. Kita harus respons. Bisa enggak ya kita kudus? Kita bertanya. Kalau saya mau jawab, tanyakan sama Tuhan Yesus. Bisa enggak saya kudus? Kalau saya dalam keadaan panik, saya harus bilang begitu. Kadang-kadang bingung, saya bilang, Tuhan, kenapa begitu? Kita harus tanya. Bisa, kalau tentang ini kekudusan, Tuhan, bisa enggak saya kudus? Kalau Tuhan mengatakan hendaklah kamu kudus, berarti manusia, muridnya, orang percaya harus jadi seperti yang Tuhan katakan, sama seperti Dia, sama seperti Tuhan. Itu yang Tuhan bilang. Berikutnya ayat 16, sebab ada tertulis, 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu, kuduslah kita semua, karena saya Yesus, kita kutip ya, aku ini Tuhan Yesus, karena aku kudus. Ini berbicara tentang pengangkatan. Kita tidak mungkin terangkat kalau kita tidak match dengan Tuhan menjadi kudus. Ya. Baru di kitab Ibrani 12 kita berbicara tentang pengangkatan. Tanpa kekudusan, Ibrani 12:14b, ya, tak seorang pun akan melihat Allah. Nah, bayangkan ini. Tanpa kekudusan, tak seorang pun, saya pun tidak akan melihat Yesus datang di awan-awan kalau saya tidak sesuai dengan standar yang Tuhan mau. Nah, itu yang standar. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus. Dia mengatakan kepada jemaat Allah di Korintus, jemaat Allah, keluarga Allah di Korintus, ya, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Dikuduskan di dalam Kristus Yesus. Bukan saya mengkuduskan diri. Oleh darah Yesus, Dia membersihkan tubuh saya ketika saya bertobat. Saya dikuduskan dan dipanggil menjadi orang-orang kudus di segala tempat. Kepada jemaat Maranatha di Kampung Sawah yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Luar biasa kayaknya. Jadi kita dipanggil, kita disebut orang kudus oleh Tuhan. Firman yang diilhamkan kepada Rasul Paulus, kasih tahu Rasul Paulus, siapa itu jemaat? Dikuduskan. Jadi kalau tidak bertobat, saudara tidak pernah dikuduskan. Jangan berpikir kita seperti dulu waktu saya masih di jemaat lama 30-an, hampir 40 tahun. Saya kira datang di gereja, yang penting datang, hadir, perpuluhan kasih, saya sudah masuk. No. Tuhan nggak bilang begitu. Harus kudus. Kepada jemaat Korintus yang dipanggil orang-orang kudus, dikuduskan. Tuhan menguduskan melalui darahnya di atas kayu salib. Kalau tahu tidak bertobat, tidak akan pernah. Kalau tidak pernah merasa bersalah, tidak merasa ini tidak berdosa,
tidak pernah menghormati bagaimana Tuhan dengan paku di tangannya dan kakinya, darah tercurah. Sebelum dia masuk ke hal itu, dia berdoa di Getsemani sampai darah, sampai peluhnya seperti darah. Itu betul-betul seperti darahnya bertetes, artinya tetes menetes itu. Kalau dia saat itu berdoa sebagai manusia, dia dalam keadaan stres. Di hadapan dia harus mengikuti salib. Kita saja cabut gigi, saya ulang, ketika mau cabut kita seperti orang ketakutan. Apalagi dia udah bayangkan dia akan dipaku. Dia maha tahu. Sebagai anak manusia, dia 100% manusia, 100% Allah. Dia tahu dia akan disalib di situ untuk dosa kita semua. Bukan cuma dosa kita di sini, seisi dunia. Dia akan, dan oleh sebab itu dia akan dilambangkan di Perjanjian Lama sebagai ular. Ingat nggak waktu Musa, waktu bangsa Israel memberontak, terus Tuhan jengkel, Tuhan bilang mereka dikasih mati semua. Tiba-tiba mereka bertobat. Musa, tolong kasih tahu, kami udah mau mati. Tuhan bilang bikin tiang, bikin ular tembaga, taruh di tiang salib itu. Siapa yang memandang itu ketika dia sedang sekarat, dia hidup. Lambang menunjuk kepada Kristus yang akan datang. Ular kok. Dia menanggung dosa dunia. Ular kan itu pendosa, iblis lambang di Kejadian 1, di Kejadian 3. Dia mencobai Hawa. Dia mempengaruhi Hawa. Jadi dosa seisi dunia, saya termasuk saudara, semua dia tanggung. Nah itu Tuhan. Kalau kita tidak paham itu atau kita tidak menghormati itu, saudara tertinggal. Masih ada yang harus kita catat. Nah. Kemudian kita baca di Yohanes 3 ayat 7b. Kita baca Yohanes 3 ayat 7b. Keras-keras kalau bisa. Ini sangat penting. Kalau ada yang bisa baca, saya langsung baca. Jangan tantang. Silakan. Siapa yang bisa baca? Yohanes 3. Yohanes 3. Jangan melongo. Yohanes 3 ayat 7b. Kamu harus daya kembali. Matius 3. Matius 3 ayat 7b. Matius 3 ayat 7b. Cepat. Matius 3 ayat 7b berkatalah yang kepada mereka, hai kamu keturunan Yuda, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melahirkan diri dari mereka yang akan datang? Ya, ayat 8. 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Apa dia bilang? Keras. Buah yang sesuai. Apa dia bilang? Menghasilkan buah dengan Hasilkanlah buah dari pertobatan. Dia tidak seperti sekarang di dunia Kristen yang kacau balau hari ini. Saya melihat orang datang dibaptis, langsung dibaptis tanpa menanya apa-apa. Ini kacau balau. Ini penyesatan yang Tuhan bilang. Apa dia bilang tadi? Sekali lagi. hasilkanlah buah yang Hasilkanlah buah dari hasil pertobatan. Saudara dibaptis, tapi kalau tidak ada hasil dari pertobatan itu, tidak ada gunanya itu baptisan. Saudara lahir kembali, dibaptis, tapi tidak ada hasil dari pertobatan. Itulah yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Dan dia berani karena dia akan menjadi penunjuk jalan bagi Mesias. Kalau dia tidak bicara seperti itu, Tuhan ambil dia. Seperti Eli, Nabi Eli bersama 2 anaknya. Kalau tidak berguna, Tuhan ambil. Lebih baik mati daripada hidup tapi tidak berguna. Hasilkanlah buah dari pertobatan. Saya dibaptis menjadi sama dengan Kristus dalam kematian. Saya keluar dari air, dosa saya bersih utuh oleh darah Kristus. Dan saya harus menjadi sama di dalam karakter menuju kepada kekudusan. Selanjutnya, ini banyak firman Tuhan. Matius 7 ayat 21, dia katakan apa di situ sampai 23. Bukan setiap orang, ingatlah, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini bukan semua orang. Saat ini banyak gereja besar, kuantitasnya, jumlahnya besar, bangga, tapi kualitasnya nihil. Buka di YouTube. YouTube itu sangat berguna untuk kita
untuk mencari tahu dan memberitakan Injil. Tuhan menggunakan pengetahuan dunia untuk kita menyampaikan Injil. Oleh sebab itu kita bisa baca, ya, bukan setiap orang yang bisa masuk kerajaan surga kecuali yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Apa itu kehendak Bapakku di surga? Ada yang tahu? Bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Setelah itu baru jadi gratis. Dan tunjukkanlah buah-buah dari pertobatan itu. Kalau cuma sampai koma itu tidak ada gunanya. Lanjutnya, dan tunjukkanlah hasil dari perbuatan pertobatanmu itu. Buah-buah harus nyata. Baru di ayat 22 dia katakan apa? Pada hari terakhir, the end of time. Jadi kita akan ada di hari terakhir, saudara. Seluruh hamba Tuhan dunia fundamental menyatakan bahwa inilah hari-hari generasi terakhir. Nanti kita lihat sebentar bagaimana. Hari-hari di mana Tuhan akan muncul setiap saat. Pada hari terakhir, banyak, bukan hanya 1-2 orang. Banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini sangat penting. Ini, bukankah kami bernubuat? Bernubuat ini berbicara tentang berkhotbah demi namamu, mengusir setan demi nama Tuhan, dalam nama Yesus, pergi setan. Bisa terjadi. Iblis bisa lakukan itu. Ya. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu apa yang Tuhan kita baca? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Dan gimana kita tahu ini orang-orang yang memberikan mujizat di pembuat kejahatan? Nanti di akhir khotbah atau di akhir selesai kebaktian kita bisa akan diskusi. Tidak mungkin kita panjang lebar di sini tentang itu. Bagaimana orang yang bisa sembuhkan orang bisa diberikan Tuhan bilang, nyala kamu pembuat kejahatan. Ya. Boleh kita menyembuhkan, tapi kenapa kita Tuhan bilang begitu? Tentu ada sistem yang Tuhan berkenan kepada orang yang melakukan tanpa sistem Alkitab. Tuhan bilang, enyahlah kamu. Dan apa yang dari mana kita bisa melihat sistem itu? Matius 7:16 masih disebutkan lagi. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari buahnya, dari karakter dari pengujian, saya betul-betul budak Tuhan atau saya betul-betul budak mamon. Tahu kan budak mamon apa itu? Duit terus, perpuluhan disuruh datang banyak-banyak. Ada yang di luar sana begitu. Bahkan setiap tahun harus kasih perpuluhannya yang paling besar. Perpuluhan penting untuk apa namanya? Untuk membayar listrik dan lain-lain. Dan termasuk di situ juga untuk kebutuhan gembala. Gembala tidak dikasih gaji. Kita tidak bikin gaji di sini. Tapi gembala sistemnya ada. 11 dari amplop yang didapat kalau udah besar itu yang diambil. Kalau di amplopnya 100 dia harus tidak boleh ambil 100 seperti yang di luar sana, satu amplop, satu koper dia bawa pulang. Terus ini berkat saya. No gitu. 11 cukup. Itu karena dari mana kita tahu? 11 suku memberikan persepuluhan kepada suku siapa? Suku Lewi yang memelihara bait Allah. Dia tidak dapat tanah untuk digarap, untuk bekerja. Dia hanya khusus bekerja untuk bait Allah. Itu yang dia dapat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru di Matius 7:20 sekali lagi Tuhan bilang, dari buahlah kamu akan mengenal mereka. Jadi mulai dari Yohanes Pembaptis dan kepada Tuhan sendiri, bukan karena saya berdiri di sini saya keluar besar-besar suara mulut besar. No. Buahnya karakter dan doktrinal. Kalau doktrinal sudah kacau, keselamatan sedang ramai di luar sana, di seluruh dunia sedang ramai. Karena ini menyangkut nama Paus. Ini kita harus lihat. Saya tidak pernah mau berpikir siapa itu ini, siapa itu. No. Saya hanya melihat apa ucapannya dan kenapa dunia heboh. Ini kan ada sini. Saya hanya membuka kalau itu bicara tentang kerohanian. Di situ dikatakan dunia heboh. Karena Bapak Suci Paulus mengatakan orang Kristen sejati tidak perlu untuk menyampaikan Injil. Hebat gak itu? Orang Kristen sejati tidak perlu memberatkan Injil. Ada lebih parah lagi dari itu. Tapi saya tidak usah. Itu saya kutip
Boleh dibuka, lihat dibuka. Kalau saya sudah memberitakan sesuatu tidak sesuai dengan Alkitab, itu apa artinya? Berhati-hatilah kamu, Yohanes bilang, akan datang banyak antikristus. Sudah ada di dalam antikristus itu banyak, tapi sosok antikristus itu akan datang ketika pada masa tribulasi, bukan sekarang. Cuma di luar sana sudah banyak berbicara tentang antikristus. Saya tidak berani mengatakan itu. Itu di luar sana. Dan kalau di sini tentu akan dibilang penistaan agama. Tapi kalau di luar sana sampai kapanpun Anda boleh berbicara kalau itu soal kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kriteria. Tuhan memberikan kriteria jelas. Dia bilang dari buah, dari sikap, dari penampilan, dari pakaian, dari rambut, dari pakaian yang sesuai dengan Tuhan punya mau. Kalau kita bersaksi kami rambut gondrong, orang akan mencemooh kita. Kalau kita bersaksi dengan pakaian yang tidak benar, you can see kalau orang dunia bilang, ya, di sana sini terlihat bajunya, istilah dunia seronok, ketat, tidak berlaku bagi orang yang sudah betul-betul lahir baru. Dari mana kita bisa tahu itu? Firman Tuhan ingatkan di dalam kitab Roma 12 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang sudah dilahirkan kembali harus mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup. Di situ dikatakan living sacrifice, korban persembahan yang hidup. Kita bisa lihat living sacrifice ini di mana? Pada waktu Ishak mau dipotong, dia living sacrifice, dia hidup. Ishak hidup, mau disembelih oleh itu korban yang hidup kepada Tuhan. Tuhan uji iman Abraham. Setelah Abraham taat, no, jangan bunuh dia di sana. Tuhan siapkan Jehovah Jireh, Tuhan siapkan pengganti dari korban persembahan itu, menunjukkan iman Abraham. Tuhan uji dia. Living sacrifice. Kalau kita mau lebih jauh ke Perjanjian Lama, kita bisa baca di Kejadian 8 ayat 20-21. Ketika Nuh keluar dari Bahtera, dia tidak pusing dengan segala macam yang terjadi. Yang pertama dia bikin itu mezbah persembahan, dan hasil living sacrifice itu dari buah-buah persembahan yang hidup itu berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mencium indah. Itulah living sacrifice dari setiap orang yang sudah percaya. Penampilan rapi, ucapan suami istri tidak saling menjadi tersinggung, dan kalau tersinggung mengampuni. Kita belum hidup dengan sempurna. Ada hal-hal yang akan menyinggung di dalam jemaat dimanapun, tapi kita harus diwajibkan untuk hidup sesuai dengan yang Tuhan suruh. Korban persembahan yang hidup. Itulah yang dibilang cara hidup yang benar, konsisten sesuai dengan yang Tuhan mau. Ada pembaruan akal pikiran. Di Roma 12 itu kita baca benar-benar akal pikiran kami dirubah. Budi pekerti harus terjadi. Tidak boleh sama dengan cara orang dunia. Barulah terbukti kita disebut anak-anak yang berkenan kepada Tuhan. Itu ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita masih ingat enggak dulu waktu kita punya listrik dari ada 110, kemudian ada 220, kemudian ada alat transformator. Itu dikasih ini, be ye transformed. Engkau harus dirubah dari 110 menjadi 220. Jadi tidak akan sama. Listrik itu kan 110 ke 220. Jadi kalau sini 220 terus alat 110 mesti ada alat transformator. Bahasa Inggrisnya transformer. Jadi be ye transform. Jadi berubah pembaharuan akal pikiran sehingga kita bisa berbau harum kepada Tuhan. Berubah 110 ke 220. Kalau tidak, hancur itu alat-alat listrik. Saudara-saudara sekalian, dengan menerapkan nasihat Tuhan di pasal-pasal yang tadi saya sebutkan, maka pertanyaan, apakah saya siap untuk hari pengangkatan? Tanpa ragu saya akan menjawab,
Saya siap Tuhan, saya siap jemput. Saya siap tiap hari saya berdoa. Saya berdoa supaya saya tidak sampai goyah kalau datang penganiayaan. Akan tiba penganiayaan. Kita di sini boleh enak-enak, duduk tenang, bernyanyi, berdoa. Di India sana orang dipenggal leher ketika berbicara tentang Yesus. Heboh di dunia internasional sekarang. Kita belum, tapi akan sampai karena Tuhan yang dan sudah berlaku di seluruh dunia, di komunis, di Rumania, di mana-mana. Kapan kita bertanya, kapan Tuhan akan datang kembali? Sebelum kita sampai ke situ, kita harus paham. Tuhan datang kembali secara umum orang pikir dia akan datang dan kita selesai. Tidak begitu. Ada dua event, event itu apa? Peristiwa. Kenapa digunakan kata rapture? R-A-P-T-U-R-E, rapture. Karena kalau bicara tentang rapture, itu artinya diangkat tiba-tiba. Terangkat, kita lagi begini-begini, tahu-tahu, sudah ada yang berangkat satu tiba-tiba. Di Korintus dikatakan dalam blinking of an eye, dalam sekejap mata belum terbuka kita sudah nggak ada. Waktu tidak bisa menetapkan itu. Demikian cepat Tuhan mengangkat. Itu Tuhan datang di awan-awan. Dua-dua di awan-awan. Tapi yang di awan-awan Tuhan di angkasa itu berbicara tentang hanya orang-orang percaya yang sudah bertobat, yang sudah menjadi jemaat lokal. Di luar itu tidak. Ini Tuhan, bukan saya. Hanya orang-orang percaya. Dia datang untuk ini. Karena dia bilang jangan memberikan dirimu khawatir, aku datang, aku pergi menyediakan tempat dan aku akan kembali bagimu, bagi kita sekalian setelah tempat dia sediakan. Oleh sebab itu di kitab 1 Tesalonika dikatakan ketika trompet berbunyi, Tuhan shout, Tuhan berseru dengan suara keras, bangun! Sangkakala berbunyi, orang-orang mati bangkit. Itu yang dibilang rapture. Dari salah yang baru yang itu yang pertama. Oleh sebab itu dikatakan, bukan saya musuh aksi bahasa. Kalau bilang rapture itu berarti pengangkatan. Jadi bukan secara umum Tuhan datang kapan saja. No. Kita akan diangkat secara tiba-tiba. Dan yang kedua apa? Yang kedua itu berbicara tentang dia akan menjejakkan kakinya di bumi. Itu yang dikatakan di Kisah 1 ayat 11. Kenapa kalian orang Galilea melihat ke atas? Dia, Yesus yang sama, yang naik itu, dia akan datang kembali. Dia menjejakkan kakinya di bumi, di depan di taman apa namanya, Bukit Zaitun. Jadi dia turun ke bumi dan disaksikan oleh semua mata dunia yang memandang dia. Kalau yang tadi rapture hanya kita tidak menyaksikan dia, kita akan terangkat tiba-tiba. Tahu-tahu kita. Itulah sebabnya dia bilang berjaga-jagalah, ya, siap sedialah, sebab Tuhan datang tidak mengenal waktu seperti pencuri. Bapak Ibu saudara sekalian, kapan Tuhan datang? Singkat kata, ya, yang paling nyata di Matius 24 sudah dengan terperinci dikatakan. Ada 8-10 rincian dia katakan tentang perang, tentang gempa bumi dan perang. Tetapi yang paling nyata, saya ingin bacakan ya, supaya nyata ya. 24:32. Coba kita baca. Matius 24:32. Matius 24:32 dia katakan begini. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dan berikutnya 33. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Perumpamaan tentang kedatangan Tuhan kok diambil pohon ara. Jadi maksudnya dia akan bertunas. Pohon itu akan bertunas. Kemudian tentu akan, kalau dia pohon buah akan berbuah. Kepada siapa ini dikatakan? Israel. Dari mana kita tahu? 2000 tahun sejak dia dicerai-beraikan ke seluruh dunia akibat mereka punya penolakan kepada Mesias, ya, tidak ada satupun orang berbicara tentang Israel.
Tidak ada nama Israel. Bahkan map Israel pun hilang dari map dunia. Tercerai berai. Tiba-tiba dia nongol. 14 Mei 48 merdeka. Itu yang dia bilang. Dia bilang apa di situ? Tarik pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Ya, dia bilang itu. Jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. The last generation, generasi kita yang hidup hari ini, selama 2000 tahun tidak pernah ada orang Israel, Yahudi kembali ke tanah Palestina. Ada nggak? Ada nggak? Saya bisa jawab. No, tidak ada. Di generasi kita melihat Yahudi dari seluruh dunia. Sejak 14 Mei mereka berdatangan. Datang dari seluruh dunia. Pada waktu di atas di tanah situ dia bilang apa lagi? Supaya kita lebih jelas, ya. Ayat 31, dan ia, ya, dari ayat 30, pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Ini dia akan menyejahterakan negeri di bumi. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Ini Israel. Dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Kita paham Israel sekarang belum bertobat. 90% masih tidak percaya Yesus. Tetapi timbulnya bangsa Israel itu menandakan bahwa Tuhan sedang bekerja dalam sejarah. Dikatakan di sini, kalau kita baca di Yeskil, dikatakan Tuhan akan membuat hati mereka baru, kelahiran kembali. Israel akan diperbaharui, roh yang baru akan diberikan. Kedatangan mereka 48 Mei 14 menunjukkan bahwa itu awal. Tetapi ketika Tuhan pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, mereka akan bertobat secara massal. Ini Israel. Ini tanda pertama. Tanda berikut yang di 24, Matius 24, selebihnya itu kesesatan. Kesesatan sudah sangat banyak di dunia. Baca, lihat di YouTube. Antara pendeta satu mempertahankan dia punya doktrin dengan pendeta lain, saling mentok-tokan. Semua hanya karena mamon, duit, dan kuasa terjadi. Itu tanda. Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kedatangan Tuhan di awan-awan itu rapture hanya khusus untuk orang-orang yang sudah setia, yang konsisten melakukan yang Tuhan suruh, yang berbeda dengan dunia ini. Kedatangan di bumi menjejakkan kaki itu namanya parousia. Jadi kalau kita bilang parousia itu artinya dia datang di bumi. Jemaat Maranatha perlu tahu itu. Saya pernah berbicara dengan bukan pemimpin jemaat, satu pemimpin jemaat namanya Maranatha. Itu kenapa pakai nama Maranatha? Dia tidak tahu apa, dia bisa tidak jawab. Bisa begitukah kita pakai nama Maranatha kita bisa jawab? Tuhan bilang apa di sini? Siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Dia terkutuk. Kita harus tahu, bukan hanya Maranatha, tapi Tuhan datang kita bingung kapan Tuhan datang. Kita harus tahu. Yang mati, dia kata di situ, ketika Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan berseru dengan suara keras, disertai suara penghulu malaikat dan sangkakala Tuhan, mereka yang mati, mati yang siapa? Di dalam Kristus. Mereka yang mati. Begitu banyak ribuan penganiayaan yang orang mati karena dianiaya, begitu banyak ribuan orang mati karena kelahiran kembali, dipenggal. Di Hindia sudah terjadi itu, dipenggal. Di Palu sudah terjadi itu, dipenggal. Mereka lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita akan caught up, akan bertemu bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan, bersama-sama dengan Tuhan. Dan dikatakan apa itu? Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Ayat 18 bilang apa? Karena itu hiburkanlah, sampaikan, comfort. Artinya satu dengan yang lain harus saling mengingatkan setiap saat. Ya, bentuk kalimat hari ini, setiap hari kita bertemu, kita berdoa supaya kita yakin terangkat. Tuhan yang bilang setiap hari harus saling mengingatkan. Itulah sebabnya dia bilang setiap ada pertemuan jemaat, jangan seperti orang-orang di luar sana meninggalkan pertemuan jemaat. Sampai kapan itu?
sampai waktu kedatangan Tuhan. Coba kita baca baik-baik supaya kita jangan sampai salah. Ibrani 10 ayat 5. Ya. Dia bilang apa situ? Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan jemaat, pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Saya mesti baca mata. Menasihati dan semakin giat melakukannya. Menjelang apa dikatakan situ? Hari Tuhan yang mendekat. Kita harus saling menasihati supaya kita giat. Hari Minggu tidak cukup untuk kita menjadi dewasa. Tidak cukup. 30 menit sudah capek kita mendengar khotbah. Semakin giat di dalam pertemuan saling menasihati. Bapak Ibu Saudara, saya kemarin mau pergi ke Shalom, tapi karena Jeki tidak ada di sana, saya pikir saya mau ada teman. Untuk apa? Saya ingin lihat, saya ingin di sana bagaimana pertemuan jemaat, doa jemaat, supaya kita diberikan petunjuk bagaimana kita membangkitkan sesama jemaat di dalam persekutuan doa. Bapak Ibu Saudara, puncak dari iman orang Kristen adalah ketika Tuhan datang menjemput kita. Ini kesempatan kepada saya. Saya berbicara di sini, kalau saya tidak terangkan omong kosong. Saya tidak ada gunanya berdiri di sini. Kalau ketika Tuhan datang tiba-tiba saya tidak terangkan. Puncak iman ketika Tuhan datang, saya terangkan. Saya berdoa tiap hari. Bukan saya, tentu istri saya, anak-anak saya. Namun Tuhan datang akan terpisah. Aku datang membawa pedang. Aku datang memisahkan bapak, ibu, mertua, anak, mantu. Itu akan terjadi. Jadi kalau di dalam rumah terjadi seperti itu, jangan heran. Sakit memang kalau kita biasanya bersama-sama, kemudian oleh karena sesuatu hal kita terpisah, dipisahkan. Mau bilang apa? Tuhan bilang, anak, ibu, orang tua pasti akan terpisah. Jangan melihat kita sayang anak, orang anak sayang. Hanya yang melakukan kehendak Tuhan yang akan terangkat. Ini kesempatan. Sebab apa? Sebab sesudah kesempatan ini tidak kita ambil, kita akan masuk ke bahasa dia bilang great tribulation. Apa itu? Great tribulation itu kesusahan besar. Kita akan masuk sesudah, kalau kita tidak terangkat di sini hari ini, saat itu kita akan masuk dalam kesusahan besar. Kesusahan besar yang tidak pernah terjadi sebelum dunia ini. Yeremia 30 ayat 8 itu bisa baca. Kesusahan, nah, disitulah kita akan menghadapi penganiayaan yang parah dari antikristus. Yang sebut tangga anak-anak marah itu panjang, kita tidak usah kita bicarakan itu. Cuma terangkat. Kalau kita tidak terangkat, kesempatan indah ini kita tidak terangkat, kita masuk dalam great tribulation. Kesusahan besar. Dikatakan kesusahan besar Yakub, karena itu sebenarnya hukuman kepada Yakub. Siapa itu Yakub? Israel. Mereka menolak Kristus, itulah hukuman yang akan mereka alami. Nah, sebelum hukuman itu datang, mereka akan bertobat secara massal yang tadi kita katakan. Dia akan, trompet akan dibunyikan dari segala penjuru ujung bumi. Tuhan akan mengumpulkan mereka. Tuhan yang bilang. Jadi kalau hari ini mereka tersebar luas, orang-orang di seberang bilang, "Anda kan manusia terkutuk," kan mereka. Mereka tidak paham Alkitab. Mereka bilang dia manusia terkutuk. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan, biji mata Tuhan ini. Jadi siapa yang percaya, Yeskiel 36 dikatakan di situ Tuhan akan memberikan hati yang baru. Mereka akan berubah secara total. Dan disitulah mereka akan tinggal kembali di tanah perjanjian dengan aman dan damai bersama-sama dengan kita. Saya rasa itu aja cukup sebelum sampai 30 menit. Kita siap sedia. Mari kita tunduk kepala. Apakah saya siap? Saya harus siap. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang betul-betul rindu Tuhan datang, dia harus mengatakan siap Tuhan. Tentu dengan transform, perubahan sikap, bukan seperti dunia ini. Kita menyatakan kita telah kenal Tuhan, tapi ternyata sikap kita tidak berbeda dengan dunia. Tidak akan pernah
Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapa di surga, tolong kami semua. Kalau masih ada yang belum paham tentang Tuhan datang di awan-awan, kiranya Roh Kudus menggerakkan hati ketika mendengarkan, membaca firman, ada perubahan sikap. Kalau masih belum percaya, masih ragu-ragu, ambil sikap, menyerahkan hidup. Di sini siapapun itu. Bagi yang sudah percaya, waktu yang singkat ini Tuhan siapkan supaya kami tidak berbeda, harus beda dengan dunia ini, cara sikap dan hidup kami, sehingga kami mengarahkan hidup kami untuk terus-menerus mengejar kekudusan, karena Engkau sendiri yang menyuruh. Tanpa kekudusan tak seorang pun akan melihat Allah. Tolong kami Tuhan, satu dengan yang lain, saling mengingatkan di dalam jemaat. Tolong kami dalam keluarga kami. Namun ya Tuhan, apabila itu pun terjadi, Engkau telah menyatakan bahwa keluarga satu dan lain akan terpisah karena tidak mengenal Engkau dengan benar. Tidak bisa dibayangkan kami terangkat dan di sana ada istri kami, ada suami kami sangat tertinggal, tapi itu akan terjadi. Oleh sebab itu Tuhan, pada kami semua yang hadir pada hari ini, biarlah kami saling mengingatkan satu dengan yang lain bahwa waktunya akan datang dan tidak lama lagi. Inilah generasi terakhir, the last generation, karena melihat pohon ara sudah mulai berkembang, Israel sudah mulai berdatangan ke tanah Kanaan. Selama 2000 tahun kami belum pernah melihat itu. Hari ini kami melihat mereka kembali ke tempat mereka, tanah perjanjian. Oh Tuhan, tolong kami untuk memahami ini, sehingga kami semua tidak ada yang tertinggal. Ini doa yang selalu hamba naikkan padamu ya Tuhan. Amin. Mohon ampun segala dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. 155. Ingat akan nama Yesus. Ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah tertekan. Nama itu menghiburmu dan memberi kesukaan. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Kamu wanita, ingat akan nama Yesus, bagai perisai terteduh. Bila datang pencobaan, nama Yesus ku seru. Sama-sama. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, sukacita yang bakal. Kaum pria, sungguh indah nama Yesus, hati kita bergema bila kita disambutnya, sukacita pun besar. Sama-sama. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indah
selamanya.